Shalom, selamat pagi saudara. Apa kabar? Baik kita yang di Jakarta, cuaca mulai hujan kembali ya. Sampai pagi hari ini juga masih hujan. Stay safe saudara, hati-hati di jalan. Bagi yang bekerja, bagi yang di rumah, jaga kesehatan baik-baik. Bagi yang di luar pulau, luar kota, tetap jaga kondisi. Jika perlu minum vitamin ya. Cuaca panas hujan ya. Jadi harus jaga kesehatan baik-baik. Mari saya ajak kita berdoa dulu. Sebelum kita membacakan hikmat hari ini, kemudian kita bersama-sama menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau baik. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena penerangan-Mu, semua karena tangan kanan-Mu yang kuat memelihara kami, menyertai langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mendengar suara-Mu, kami ingin dekat dengan-Mu, kami ingin belajar akan hikmat-Mu Tuhan yang Kau tuliskan di dalam firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagari anak-anak-Mu dengan darah-Mu Yesus, dengan Roh Kudus, dengan malaikat-Mu menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman setiap kami, untuk kami terus melangkah, untuk kami terus berjalan, untuk kami terus berharap, dan kami terus percaya kepada-Mu. Karena waktu mulai yang terbaik. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, saya bersyukur ya, saya bersuka cita. Hari ini satu hari sebelum Imlek ya, saya kembali melayani saudara. Pagi-pagi hari ya, saat hujan-hujan gini orang masih banyak yang terlelap mungkin, atau ibu-ibu sudah mulai banyak yang beraktivitas, menyiapkan masakan, makanan untuk di rumah, untuk suami, untuk anak-anak ya. Anak-anak libur sekolah ya, anak kalau yang bekerja hari ini cuti bersama ya. Mungkin sebagian juga ada yang kerja ya. Tetap semangat, tetap ingat selalu berdoa, ingat baca firman ya. Ingat untuk selalu bersandar kepada Tuhan ya. Ingat di setiap situasi kita selalu berdoa, selalu bertanya ya, Tuhan begini oke nggak? Tuhan saya mau begini, kira-kira Tuhan menyertai tidak ya. Apapun itu kita tanya. Setiap rencana kita letakkan di bawah kaki Tuhan ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya punya rencana kayak begini Tuhan, jikalau sesuai dengan rancangan-Mu dan Kau melihat ini baik, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jikalau tidak Tuhan, saya harus berjalan seperti apa Tuhan tunjukkan ya. Belajar untuk kita bawa kepada Tuhan. Kita berencana, kita bawa kepada Tuhan ya. Kemudian apa yang Tuhan inginkan terjadi, maka kita jalan ya. Seperti Paulus ketika dia mau ke kota A, kemudian Roh Kudus tidak mengizinkan, kemudian dia berencana ke kota B, lalu kita berkata Roh Yesus menghalangi mereka. Kemudian di satu malam Paulus melihat penglihatan, dan dia tahu bahwa Tuhan mau Paulus ke sana. Ingat saudara ya, jangan khawatir. Memang kadang kita tuh tidak diizinkan Tuhan untuk mendengar suaranya atau mengerti rancangannya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya untuk terus bergantung kepada Tuhan ya. Kemarin beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu persisnya ya, di channel Hikmah hari ini juga saya menyampaikan, saya barusan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami begitu besar kasih Tuhan ya. Saya ini kan seorang profesional saudara, saya bekerja ya.
Di dalam satu pekerjaan yang harus saya selesaikan, ya sudah kalkulasi di atas kertas, saya membutuhkan dana sekian, ya. Dan kemudian begitu saya lihat dana yang ada, wah, mepet saudara, bahkan tidak cukup. Ya, saya begitu gelisah karena ini pekerjaan tahap akhir yang harus diselesaikan, ya. Itu bagian dari tanggung jawab yang harus saya selesaikan supaya pekerjaan komplit 100%. Saya bergumul saudara, saya sampai berlutut, nangis-nangis, memohon akan anugerah Tuhan, memohon akan campur tangan Tuhan. Ya, karena kalau misalnya saya tidak menyelesaikan pekerjaan ini, maka ya pasti jelek ya. Sama seperti kita, misalnya kita sekolah kerjakan PR nggak selesai, pasti nilainya buruk. Ya, begitu juga pekerjaan. Kalau tidak selesai, maka nilainya minus di langganan saya. Saya berdoa sampai akhirnya tiba waktunya pekerjaan itu harus dikerjakan. Ya, berhari-hari sebelumnya saya berdoa bergumul, istri saya juga mendukung dalam doa. Istri saya juga berdoa kepada Tuhan, memohon perkenanan Tuhan. Ya, dan saya sampai nangis-nangis, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan mujizat saudara, ya, di dalam pekerjaan itu sesuai dengan anggaran yang sudah dihitung di atas kertas, ya, dibukukan dana sekian, ternyata menyusut saudara, menyusut dengan sendirinya. Ternyata pekerjaan itu tercukupi dengan anggaran yang ada di tangan saya. Kita ini kan bekerja sudah bisa menghitung sesuai dengan kalkulasi, saudara, ya, sesuai kalkulasi, dan itu peluang melesetnya paling maksimal 10% peluang melesetnya. Meleset pun bukan kurang, malah bukan menyusut, malah harus kita tambah 10% dari anggaran yang ada. Ya. Ini malah menyusutnya sekitar 20-30% saudara. Dan mandor yang mengerjakan dan yang pegawai yang mengerjakan itu pun sampai heran-heran. Yang ini kok cepat banget ya. Kita mengerjakan ini, pekerjaan ini kok cepat banget udah selesai gitu. Kemudian pindah ke titik yang lain, nah butuh waktu kapan jadi. Titik yang satu ini kok sebentar aja udah selesai gitu. Sehingga menghemat banyak sekali di situ. Ya, saudara, ajaib. Tuhan tuh seperti janda Sarfat ketika dia beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Kemudian dia tutup pintu, dia mulai menuang minyak. Itu iman saudara, itu iman. Ya, minyak yang cuma tinggal seberapa, ya, ketika dia masak, dia bikin, kemudian dia makan, dia akan mati bersama anaknya. Berarti kan sisa sedikit aja saudara minyak, ya. Tapi dia beriman, dia tuang sampai akhirnya tempat-tempat itu penuh semua. Betul saudara, di masa-masa sekarang butuh iman, ya. Dan iman itu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Maka saudara akan dipelihara, ya. Maka hidup saudara, langkah saudara akan disertai oleh Tuhan. Bukankah Tuhan berkata ketika Ia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, apakah Ia menemukan iman di bumi ini? Mari saudara, saya ajak saudara terus beriman, terus percaya, terus berharap kepada Tuhan Yesus, ya. Saya bacakan dulu himne hari ini. Amsal pasal 9 ayat 13 sampai 18. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Hikmat hari ini kembali mengingatkan kepada kita untuk menghindari jalan-jalan yang menuju kebinasaan, ya.
Jalan-jalan dunia orang mati itu jalan-jalan yang jijik di mata Tuhan ya, yang mendukakan hati Tuhan. Jalan percabulan ini, jalan perzinahan ya. Untuk anak-anak muda yang menyaksikan ini, saya sampaikan, jauhi itu. Kekang dagingmu, jauhi itu ya. Bertekunlah di dalam Tuhan, di jalan Tuhan. Itu akan membawa kehidupan kepadamu. Ya. Kekang dagingmu untuk sesaat ya. Itu akan membawa kehidupan dan kesejahteraan bagimu dan bagi keturunanmu. Ya. Arwah-arwah kita tahu di dunia ini ada ya. Di firman Tuhan di bagian yang lain juga dikatakan bahwa kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Ya, bagaimana cara melawannya, saudara? Kita perkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan darah Yesus. Kita usir mereka, kita ikat mereka. Bukankah firman Tuhan berkata memberikan kita kuasa, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Ya. Jikalau kita digoda, perkatakan dalam nama Yesus, penyangkal. Darah Yesus berkuasa. Ya. Kalau kita sudah berkatakan enyangkau, jangan kita melangkah ke sana. Ya. Jangan seperti Bileam, ya, berkata tidak mau, tapi kakinya melangkah ke sana. Ya. Sepertilah berjalan seperti Yusuf. Tidak, ya tidak. Tidak mau mendukakan Tuhan, tidak mau mendukakan Allah yang dia sembah. Begitu dia dipaksa, dia lari. Ya, dia lari. Amin, saudara. Coba, ayo kita bersikap, kita bertekad, kita membuat komitmen dengan Tuhan untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan, kuasa-Mu memulihkan kami. Oh Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami. Tak terselami jalan-jalan-Mu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah yang kupandang. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau beri ini. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Oh, mulialah Tuhan nama-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang, memuliakan nama-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus mengenal-Mu, untuk terus bertumbuh mengasihi-Mu Tuhan, dan melayani Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Taruh firman-Mu, hikmat hari ini di dalam hati setiap anak-anak-Mu, untuk menerangi jalan setiap anak-anak-Mu, menuntun langkah setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar setiap kami terhindar dari malapetaka dan celaka Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tetap semangat saudara, jalani hari-hari saudara dengan ucapan syukur. Percaya tepat waktunya Tuhan pasti akan menjawab setiap doa saudara. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan mengasihi saudara. Bye-bye.